Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, masih menjelaskan hadis yang ke-35. Pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika berpuasa maka tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya, akan tetapi juga harus meninggalkan ucapan yang kotor maupun perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, wa faidatu dzalika, dan faedah ucapan itu, ya ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni shaimun. Ketika ada seorang yang berpuasa kemudian diajak bertengkar, maka dianjurkan oleh Nabi supaya mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Faedah ucapan itu adalah ayyurida ka'annahu yaqul, dia ingin seolah-olah mengatakan, i'lam annahu laisa bi ajzun an muqabalatika matakul. Ketahuilah bahwasanya aku tidaklah lemah, bahwasanya aku tidak lemah mampu untuk membalas ucapanmu. Ya, seakan-akan orang yang berpuasa itu berkata, aku itu loh mampu membalas ucapanmu yang mengajak bertengkar. Walakinni shaimun, akan tetapi aku sedang berpuasa. Ya, aku sedang berpuasa. Ahtarimu siyami, aku menghormati puasaku. Ya. Wa ura'i kamalahu, dan aku menjaga kesempurnaannya. Wa amrallahi wa rasulihi, dan aku menjaga perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi
Tidak membalasnya bukan karena tidak mampu, tapi menghormati puasa yang dia lakukan. Karena puasa itu adalah ibadah yang sangat mulia. Sehingga harus kita hormati. Puasa itu hendaknya kita jaga kesempurnaannya. Karena puasa itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi demikian. Ya. Bukan enggak mampu, tapi sedang menjaga perkara yang penting. Kemuliaan puasa dan kesempurnaan puasa. Wa'lam anna siyama, dan ketahuilah bahwasanya puasa yad'uni ila tarkil muqabalati, mendorong aku untuk tidak membalas. Puasa ini mendorong untuk tidak membalas. Wa yakhuthuni ala sabri, dan puasa ini menganjurkan aku untuk bersabar. Untuk bersabar. Fama amiltuhu khairun wa a'la, maka apa yang aku amalkan, yakni puasa, itu lebih baik dan lebih tinggi, lebih mulia. Mimma amiltahu ma'i ayyuhal mukhasim, daripada amalan kamu yang engkau lakukan kepadaku, wahai orang yang mengajak bertengkar. Yang mengajak bertengkar. Ya. Kurang penting membalas ajakanmu untuk bertengkar. Karena puasaku ini mendorong untuk enggak membalas dan mendorongku untuk sabar. Ya, karena orang yang berpuasa itu sudah terlatih untuk sabar. Sabar menahan lapar, sabar menahan haus, ya, sabar menahan syahwat dan yang lainnya. Sehingga puasa ini melatih untuk sabar. Dan aku sudah yakin amalanku itu lebih baik daripada apa yang kamu lakukan kepadaku. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa fihi, dan di dalamnya, di dalam hadis ini terdapat faedah. Al-inayatu bil a'mali kulliha, hendaknya menjaga amalan semuanya. Min siyamin wa ghairihi, berupa puasa maupun selainnya. Hendaknya kita menjaga seluruh amalan kita, dari amalan puasa maupun yang lainnya. Wa mura'atu takmiliha, hendaknya kita perhatikan kesempurnaannya. Tidak hanya ingin puasa pahala yang biasa, tapi kita ingin yang sempurna. Yang sempurna. Wal bu'du an jami'il munaqqisati laha, hendaknya kita menjauhi seluruh perkara yang bisa mengurangi
pahalanya, yang bisa mengurangi pahalanya. Wa tadzakkuru muqtadhiyatil amali. Hendaknya kita ingat-ingat tuntutan-tuntutan amalan kita. Ya. Wa ma yujibuhu 'alal amili. Dan apa-apa yang mewajibkan atas orang yang beramal waqta khusulil asbabil jariyati lil amili, di waktu adanya sebab yang berjalan untuk beramal. Adanya sebab yang berjalan untuk beramal. Artinya ketika kita beramal, menjalankan suatu amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar rutinitas. Ya, tidak hanya sekedar ikut yang lain saja bersama-sama, tidak. Hendaknya kita perhatikan amalan kita. Ya, kesempurnaannya supaya mendapatkan pahala yang sempurna bagaimana? Kita jauhi yang bisa mengurangi pahalanya. Tuntutan-tuntutan yang menuntut untuk diamalkan apa saja. Jadi kita perhatikan. Ya, sehingga amalan kita benar-benar bernilai, bermutu, ya, mendapatkan amalan yang berkualitas. Nah, ini dari faedah hadis ini. Nah, baik, qala rahimahullahu taala wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun. Puasa itu junnatun ay wiqayatun, yaitu tameng, perisai. Yattaqi bihal abdu, yang mana seorang hamba itu menjaga diri dengannya, adz-dzunuba fid dunya, dari perbuatan dosa di dunia. Dari perbuatan dosa di dunia. Ini puasa. Puasa itu tameng, ya, yang menjaga seseorang hamba dari perbuatan dosa. Naam. Wa yatamarranu bihi 'alal khair. Dan puasa itu melatih kita untuk gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Wa wiqayatun minal adzabi, dan tameng dari azab neraka. Nah, penghalang dari azab neraka. Baik, ini keutamaan puasa. Ya, keutamaan puasa. Puasa itu tameng, ya, supaya kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Dengan apa? Dengan latihan di puasa ini menjaga, menahan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, sehingga bisa lebih memudahkan kita, melatih diri kita untuk banyak berbuat kebaikan dan akan selamat dari azab sisa nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Nah, fahadha min a'zami hikamis syari'i, maka ini adalah
hikmah asy-syari', yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah Allah, tujuan-tujuan Allah yang terbesar. Min fawaidis siyami, dari faedah berpuasa. Nah, wa dzalika liqaulihi ta'ala, dan faedah itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau beliau mengatakan faqaunus shaumi junnatan, maka keberadaan puasa di sini adalah tameng, perisai. Wasababan li husulit taqwa. Puasa di sini adalah sebab untuk memperoleh ketakwaan. Ingat, dalam ayat tadi diperintahkan untuk berpuasa. Dan di akhirnya Allah mengakhiri dengan lafaz la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kata beliau, huwa majmu'ul hikami. Nah, dia yakni takwa. Nah, puasa itu sebagai tameng dan akan mendapatkan ketakwaan. Ini adalah majmu'ul hikami. Adalah kumpulan hikmah. Tujuan Allah. Allati fussilat, yang diperinci. Fi hikmatis siyami wa fawaidihi, di dalam hikmah berpuasa dan faedah berpuasa. Dan faedah berpuasa. Fa innahu yamna'u minal muharramati. Puasa itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dengan puasa, orang itu lapar, sehingga akan berkurang kekuatan dia untuk melakukan perkara yang diharamkan. Ya, berbeda kalau kenyang terus perutnya, sehingga kekuatannya full terus, ya, penuh terus, sehingga syahwatnya menjadi tinggi. Ya, menjadi tinggi, sehingga mudah untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang, diharamkan. Au yukhaffifuha, atau puasa ini akan meringankan, memperkecil untuk melakukan perkara yang diharamkan. Ya, untuk perkara yang diharamkan. Maka kita bisa lihat ketika di bulan Ramadan, maka turun sangat drastis, ya, yang namanya kemaksiatan, ya, dan ketaatan subur. Banyak orang bersemangat untuk melakukan ketaatan yang biasanya
tidak kelihatan sholat jamaah, berduyun-jurun ke masjid melakukan sholat. Rame masjidnya. Ya, rame. Yang biasanya tidak bersedekah, bersedekah. Dan seterusnya. Artinya dengan puasa ini akan semakin terhambat perbuatan yang diharamkan dan wa yahutsu ala katsirin minat ta'at, dan mendorong untuk banyak berbuat ketaatan. Ketaatan. Jadi tujuan berpuasa adalah supaya kita bisa lebih bertakwa. Di sini para ulama mengatakan sebab terbesar untuk bisa bertakwa diantaranya adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa berdasarkan ayat tadi. La'allakum tattaqun. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu Rabb-nya. Ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadza thawabani. Ini adalah dua balasan untuk orang yang berpuasa. Ajilun wa ajilun. Di dunia dan di akhirat. Fal ajilu, adapun ketika di dunia, musyahadun idza aftara as-shaimu. Kita saksikan bersama apabila orang yang berpuasa itu sedang berbuka. Ya. Fariha bi ni'matillahi alaihi. Dia bahagia ketika berbuka puasa. Senang ketika berbuka puasa. Bitakmili siyami. Senangnya ini dengan bisa menyempurnakan puasanya. Alhamdulillah sudah dapat puasa 1 hari ketika berbuka. Ya, sempurna dapat puasa 1 hari. Nah, tidak putus puasanya. Wa fariha binaili syahawatihi, dan dia gembira dengan mendapatkan keinginan dia, allati muni'a minha fin nahari, yang dia ditahan darinya di siang harinya. Ya, yang dia ditahan darinya, dicegah darinya di siang harinya. Ketika sudah berbuka, sudah bisa makan, minum, yang sebelumnya dia inginkan di siang harinya. Dia lapar, dia haus. Bahagia ketika berbuka puasa. Nah, itu yang ketika di dunia. Balasan ketika dunia. Dia mendapatkan kebahagiaan. Wal ajilu, sedangkan di akhirat, farhatun inda liqa'i rabbih. Dia mendapatkan kebahagiaan ketika melihat Rabb-nya. Ya, ketika melihat
Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita beribadah kepadanya, yang kita tidak bisa melihatnya sekarang, yang kita ibadah kepadanya. Naam, dengan berpuasa, kata Rasulullah, dia akan gembira bisa melihat Allah di akhirat nanti. Ya, bisa melihat Allah di akhirat nanti. Kalau bisa melihat Allah berarti dia masuk surga. Ya, dia masuk surga. Karena kalau tidak masuk surga, dia nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah secara otomatis bisa melihat Allah, berarti berarti dia masuk ke surga. Nah, maka itu adalah kebahagiaan yang tertinggi, mengalahkan kenikmatan seluruh yang ada di surga. Kenikmatan yang tertinggi adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa dicapai dengan puasa. Biridwanihi wa karamatihi, dengan keridhaan Allah dan kedermawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ridha kepadanya. Nah, dan banyak memberikan kebaikan kepadanya. Wa hadzal farahu al-muajjalu, dan kebahagiaan yang disegerakan di dunia ini, namudaju dzalikal farahi al-muajjali, adalah contoh kebahagiaan yang diakhirkan di akhirat itu. Wa anna Allaha sayajma'uhuma lis-shaimi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan dua kebahagiaan ini untuk orang yang berpuasa. Untuk orang yang berpuasa. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa fihi, dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah. Al-isyaratu ila anna shaima, adanya isyarat bahwasanya orang yang berpuasa idza qaraba fitruhu, ketika menjelang berbuka puasa, hasalat lahu hadhil farhatu, dia mendapatkan kebahagiaan ini. Ya, kebahagiaan yang disebutkan tadi ketika menjelang berpuasa, berbuka puasa. Fa innaha tuqabilu ma marra alaihi fi naharihi, maka kebahagiaan itu bisa membalas, bisa menutup apa yang sudah lewat, yang telah dia lalui di siang harinya. Min masyaqqati tarkis syahawati, dari beratnya meninggalkan syahwat, keinginan-keinginan dia. Nah, ketika berbuka puasa sudah menutup ya rasa-rasa berat di siang hari. Fahiya min babit tansyid, maka ini termasuk bab menjadikan dia giat lagi,
Ya, menjadikan dia untuk bangkit lagi. Karena rasa berat yang dia lalui sudah hilang, sudah tertutup. Ya, ketika berbuka puasa. Wa in hadhil himami alal khair. Dan membangkitkan semangat untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan. Nah, ini yang semestinya ya. Tapi terkadang, nah, apa? Setelah selesai puasa, seperti apa? Balas dendam. Yang sebelumnya lapar sekali, dia makannya terlalu banyak. Yang menyebabkan terlalu banyak makannya, dia lemes, ngantuk. Ya, ngantuk. Maka ini berarti kurang memahami faedah puasanya. Ya, kurang memahami faedah puasa yang dia lakukan. Tidak demikian. Ya, nggak boleh kita berlebihan ketika berbuka puasa yang menyebabkan kita lemes kembali. Ya. Nah, maka Nabi nggak suka berlebihan dalam makan. Ya, dalam makan. Taib. Qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa khulufu famis shaimi. Dan bau mulut orang yang berpuasa. Atyabu indallahi min rihil miski. Itu lebih wangi daripada minyak wangi misik. Daripada minyak wangi misik. Wa khulufu, lafaz sabda Nabi khuluf, huwal atharu, itu adalah bekas. Naam, alladzi yakunu fil fami, yang ada di mulut, min raihatil jauf, dari rongga tenggorokan. Ya, dari rongga tenggorokan. Inda khuluwihi minat ta'ami, ketika kosong dari makanan. Ya, ketika kosong dari makanan. Wa tasa'udul abkhirati, dan naiknya uap. Ya, naiknya uap di jauf tadi, rongga tadi. Nah, bahwa wa in kana karihan lin nufusi, walaupun bau mulut itu tidak enak menurut jiwa kita, menurut jiwa manusia, fala tahzan ayyuhas shaim, maka janganlah sedih, jangan sedih wahai orang yang berpuasa. Fa innahu atyabu indallahi min rihil miski, sesungguhnya itu lebih wangi di sisi Allah daripada misik. Ya, fa innahu muta'athirun an ibadati, bau itu adalah akibat dari ibadahnya dia yang dia lakukan. Karena kosongnya perutnya menyebabkan bau mulutnya. Artinya bau mulut ini adalah akibat dari ibadah kita ketika berpuasa. Wattaqarrubi ilaihi, akibat dari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma ta'atharu wa kullu ma ta'atharu anil ibadati, dan semua akibat
dari ibadah-ibadah yang kita lakukan minal masyaqqati wal karihati, dari rasa-rasa berat, capek, dan perkara-perkara yang tidak kita sukai, fahuwa mahbubun lillah, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang berakibat dari ibadah kepada Allah, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun menurut kita itu enggak enak. Ya, bau mulut enggak enak karena sebab puasa. Tapi di sisi Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa mahbubullahi indal mu'mini, dan kecintaan Allah kepada seorang mukmin muqaddamun ala kulli syai'in, itu lebih didahulukan di atas segalanya, di atas segalanya. Jangan berkecil hati, walaupun itu sepertinya tidak enak, tapi di sisi Allah mendapatkan kecintaan tersendiri. Nah, kecintaan tersendiri. Nah, ini kaidah ya, tidak hanya puasa, mungkin yang lainnya. Dari ibadah-ibadah yang lainnya, kalau menimbulkan perkara yang tidak kita sukai, ingatlah itu sebetulnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dari hadis yang ke-35 ini. Semoga kita bisa mengambil dan memahami faedah yang beliau sampaikan. Apa hukum menghina fisik seperti gigi besi? Ada gigi besi. Tidak selayaknya kita menghina fisik seseorang, ya, karena itu bukan pilihan dari kita, tapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang kurang, ada orang yang kurang penciptaannya, jangan dihina, jangan diremehkan dari kekurangan tersebut. Ya, dari kekurangan tersebut. Itu bukan pilihan dia, melainkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada celah bagi dia dengan kekurangan itu. Dan sebetulnya kita harusnya berdoa, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa yang Rasulullah ajarkan, ya. Nah, dari atau ketika kita melihat orang yang mendapatkan ujian, ya, mendapatkan ujian berupa kekurangan fisik, ya, kekurangan fisik. Dan sebetulnya fisik seseorang itu tidaklah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang hadis kalian hafalkan, hadisnya kalian hafalkan, innallaha la yanzuru ila apa? Suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat dari hati dan amalan kalian. Ya. Allah tidak melihat fisik seseorang, tapi amalannya yang dilihat dan hatinya. Naam, Allah taala a'lam shawab. Bagaimana caranya kita bisa menahan diri dari nafsu? Dengan bersabar. Naam, dengan bersabar. Itu adalah solusi untuk bisa menahan nafsu kita. Nah,
dengan bersabar. Kita latih kesabaran pada diri kita. Adapun pada masalah agama, kerancuan agama, maka itu dengan ilmu. Tapi kalau berupa hawa nafsu, maka dengan kesabaran. Dengan menahan diri kita. Berupa kesabaran. Dan kesabaran adalah pemberian Allah yang paling luas yang telah kita lewati penjelasannya kemarin. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami dan kita ambil manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.